Nah, setelah timbulnya hal tersebut, Syekh Ali Maksum saja, misalnya ulama Syekh Albani atau Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Abdul Bas, ketika sudah tampak fitnah-fitnah dan pembid'ah-bid'ahan, maka selayaknya bagi seseorang yang alim, yang alamah, yang sudah kapasitas keilmuan dan syariatnya disitu terpercaya, maka wajib untuk menampakkan keilmuannya. Faman lam yaf'al dzalika fa'alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajma'in wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Ingkang kula hormati para sepuh, binispuh, para kiai, para alim, para ulama, para asatidz, khususipun pengurus NU ranting Pulungan dan pengurus dugi MBCNU sekaligus takmir Masjid Al-Huda ingkang boten saged kula sebut setunggal-setunggal tanpa mengurangi rasa hormat kawula. Saderengipun monggo kita sami-sami maos Fatihah kagem mu'alif kitab ingkang bakal kita kaji niki, nggih menika kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah ingkang dikarang kalian Mbah Ali Maksum Krapyak nggih Yogyakarta. Mugi-mugi mawon kita pikantuk barokahipun beliau. Amin amin. Sehingga kita niki angsal ilmu ingkang manfaat barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawasalafun as-salihun khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Ali Maksum lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi lumihi fitrani amin. Niki mukadimah kula simpulaken mawon nggih, kula jelasaken dasar pertama kali kenapa beliau mengarang kitab niki. Ningali dugi asmanipun mawon, naminipun Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Berarti sebagai hujjah kita, bukti kuat kita atas amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususipun nggih menika akidah yang dipegang erat oleh Nahdlatul Ulama. Dados pengarangan kitab niki niku awalnya dimulai karena pada zaman dahulu niku terdapat mulai timbul nggih, mulai ada golongan yang sering membid'ahkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Dados atas dasar itu, nggih, Mbah Ali Maksum niku mengarang kitab niki agar orang-orang yang mengikuti amalan-amalan yang mereka anggap bid'ah niku tidak was-was, tidak terjerumus kepada kebatilan mereka, tidak terjerumus kepada fitnah-fitnah dari golongan mereka yang kita kenal dahulu dengan nama golongan Wahabi. Sakniki gantos nama kersane rada sangar dijenengno manhaj salafi. Asline kita penasaran kok kenapa dinamakan manhaj salafi. Nek manhaj salafi yang berarti manhaj yang mengikuti ulama-ulama zaman dahulu. Kita kenal salafi niku kalau di manhaj fikih kita nggih menika Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i kalian Imam Hambali. Niku kita ikuti semua. Tapi mereka mengikuti pemikiran dari ulama golongan mereka saja. Ketika mereka kok mendengar sahih dari seandekan, yang kita kenalkan sahih dari seandekan, Imam Turmudi mengatakan sahih. Tapi mereka itu kadang tidak terima. Selama itu tidak disahihkan oleh ulama mereka, menika biasanya ulama Syekh Albani atau Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Abdul Bas, maka mereka menggolongkan bahwa hadis-hadis yang menjadi hujjah kita itu dhaif. Karena memang untuk mengidentifikasi kesohihan hadis dari
hadis, dari sebuah hadis, kalau kita mengikuti ulama mereka, itu syaratnya sangat ketat sekali. Artinya mereka bahkan ngapunten berani mengatakan bahwa hadis yang ada di Bukhari niku ada yang dhaif. Padahal kita kenal as-shahul kutub ba'dal Quran nggih menika Sahih Bukhari, salajengipun nggih menika Sahih Muslim. Tapi mereka saking beraninya dengan getolan pemikiran mereka akhirnya mengatakan bahwa yang tidak dikatakan sahih oleh Albani ya maka menjadi dhaif. Karena memang persyaratannya ketat gitu. Tapi nggak ada untungnya. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani pasti itu menjadi sahih. Tapi yang nanti didhaifkan itu belum tentu dhaif. Karena kita mengikuti pendapat sahih-sahihnya hadis itu tidak hanya berpatokan pada satu ulama mawon. Yang penting di situ ada ulama yang legalitasnya itu dapat dipastikan ya, sesuai syarat-syarat rawi, syarat-syarat yang sebegitu ketatnya, maka kita juga ikut-ikut bahwa hadis tersebut juga bisa kita sebut sebagai hadis ingkang sahih. Nah, setelah timbulnya hal tersebut, Syekh Ali Maksum Sanjang idza dhaharat al-fitan aw qala al-bidah wa subha ashabi falyudhir al-alim ilmahu. Ketika sudah tampak fitnah-fitnah dan pembid'ah-bid'ahan, maka selayaknya bagi seseorang yang alim, yang alamah, yang sudah kapasitas keilmuan dan syariatnya disitu terpercaya, maka wajib untuk menampakkan keilmuannya. Faman lam yaf'al dzalika fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Maka ketika kok membel mawon yang ngalimi, yang mengetahui itu dia mawon, maka pantas baginya mendapatkan laknatullah. Wah, ini bahaya gitu. Maka pantas baginya mendapatkan laknatullah, laknate malaikat dan laknat-laknat manusia-manusia keseluruhan yang ada di muka bumi. Hari beliau terdorong untuk mengumpulkan satu kitab yang mengambil dari pendapat-pendapat ulama terdahulu sebagai hujjah, sebagai bukti, sebagai dalil bahwa amalan yang kita lakukan ini belum tentu itu bid'ah. Salajengipun nggih menika langsung mawon teng bab nggih menika teng misalul awal. Pembahasan pertama nggih menika yang dibahas oleh beliau nggih menika tentang pembahasan jawazu hibati sawabil qiraah was shadaqati lil mayyit wa usuli sawabil qiraah wa amal birri lil mayyit. Permasalahan tentang kebolehan memberikan hadiah pahala bacaan-bacaan Al-Qur'an, sedekah kepada mayit dan sampainya pahala-pahala bacaan tersebut dan pahala-pahala amal-amal yang baik kepada mayit. Peringatan pertama beliau, wa huwa min masailil furu' al-khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi isaratul fitan wal jidal wal inkar 'alal qa'il wal 'amil bihi wala 'alal mukhallif. Karena masalah apakah pahala itu sampai atau tidak, itu adalah permasalahan furu'iyah, permasalahan yang masih ada potensi perbedaan pendapat antar ulama. Jadi bukan masalah usuliyah. Seandainya kok enten sing sanjang sholat iku gak wajib, nah itu perlu kita masalahkan. Tapi yang jadi masalah yang mereka klaim itu bid'ah adalah permasalahan khilafiyah, permasalahan furu'iyah. Jadi kalau permasalahan itu adalah permasalahan furu'iyah, nggih santai mawon, karena ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Wala yambaghi an yaqa'a bainahuma ma la yambaghi wuqu'uhu baina akhwaini muslimain wala in kana lil mani' mustanadun fa inna li ghairi mustanadan kadzalik. Maka tidak seharusnya kita mempermasalahkan, kita harus pecah, kita harus gak sopo-sopoan karena beda pendapat ada permasalahan tersebut. Kita masyhur nggih teng sosmed sekarang masalah tahlil mawon niku marai pecah. Enek sing kondo nek gak melok manhaj salaf
iku napa niku neraka, nek gak melok manhaj salaf kafir. Nek gak melok manhaj salaf dolalah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Lah niku kan kita masih harus napa niku teliti lagi. Apakah memang yang mereka klaim bid'ah niku benar-benar bid'ah? Pasti dasar mereka pertama kali ketika kita indikasikan tahlil itu ada dalilnya. Dalilnya man qara'a faqra'u mautakum Yasin, bacalah kepada orang-orang mati di antara kamu semua bacaan Yasin. Pasti ketika nanti kita sodorkan dalil akan ditanya dalilnya sahih atau tidak. Setelah kita bahas bahwa dalilnya sahih, indah ini, tapi ternyata indah ulama mereka Imam Albani mengatakan dhaif, ya mereka tetap mengklaim bahwa itu dhaif. Maka ini yang jadi pertanyaan, sebenarnya mereka ini memberikan hukum atas dasar hawa nafsu atau atas dasar keilmuan, kan ngoten to nggih? Kalau atas dasar keilmuan seharusnya bagi orang alim dia mengetahui nek perkara-perkara yang masih furu'iyah itu tidak perlu kita permasalahkan. Kita tidak perlu berdebat sampai adanya perpecahan umat, kan tidak perlu. Niku malah keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Karena pasti ketika ada dua perkara, ada satu perkara yang mana dua ulama itu berbeda pendapat, pasti satu ulama itu mengetahui dalilnya, punya istinad sendiri, dan ulama yang lain juga punya istinad sendiri. Jadi sama-sama bisa kita tolerir kebenarannya, karena ketika istihad itu benar maka akan mendapatkan dua pahala. Gimana kok pahala istihad dan pahala benar. Dan ketika salah, kita tetap mawon, itu tetap tidak menjadi salah karena apa? Karena juga mendapatkan pahala atas dasar istihad tadi. Yang jadi masalah untuk kebenarannya itu kita tidak mengetahui sekarang. Karena kebenaran itu kita ketahui ketika nanti sudah di akhirat nanti. Apakah yang benar itu pendapat Syafi'iyah yang mengatakan kunut itu sunnah, atau pendapat Hanafiyah yang mengatakan kunut itu tidak sunnah. Yang benar itu pendapat Hanafiyah yang mengatakan witir itu wajib, atau pendapat Syafi'iyah yang mengatakan sholat witir hanya sebatas sunnah. Itu hanya perkara-perkara khilafiyah. Terus seharusnya tidak usah pecah-pecah. Yang alim mesti kersane wis perkara khilafah, wis gak usah dijero-jero. Kan nggih ngoten nek tiyang sing sampun ngertos ilmune. Lah kula panjenengan sedaya sing sampun ngertos ilmune kaya ngeten iki, kok tasih wonten sing kandha tahlil niku bid'ah. Enek sing kandha talqin niku bid'ah. Enek sing kandha qobliyah Jumat niku bid'ah. Enten sing kandha damel kempal-kempal Lailatul Istimah niki bid'ah. Nggih mboten usah diladeni, nggih. Mboten usah diladeni, amargi nggih kersane mriko gembor-gembor. Gara-gara napa? Gara-gara mereka memang kekurangan ilmu. Lah kita yang sudah dapat ilmunya, nggih mboten usah melok gembor-gembor, malah ketinggal kita niki mboten enggak ada ilmu. Akhirnya untuk memperkuat tendensi bahwa jawazu hibatil qiraah niki nggih, pahala itu ketika dihadiahkan itu sampai, Mbah Ali Maksum niku menukil pendapat ulama yang menjadi tendensi mereka. Gini kok Ibnu Taimiyah. Sebenarnya Ibnu Taimiyah niki kalau dalam sisi akidah yang bermasalah, yang tidak boleh kita ikuti, tapi dalam masalah pendapat fikih beliau niki kuat, ar-rasikhuna fil ilmi. Beliau niki kuat dalam keilmuannya. Tapi gara-gara banyak sekali pendapat Ibnu Taimiyah yang sesuai dengan golongan Wahabiyah, maka mereka itu sering sekali menukil pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Jadi yang salah itu bukan Ibnu Taimiyahnya. Akhirnya beliau ini menukil pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan annal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al-maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Pendapat Ibnu Taimiyah itu sanjang bahwa mayit itu bisa merasakan manfaat dari bacaan Al-Quran, seperti halnya mayit itu bisa merasakan manfaat ibadah-ibadah yang berbangsa harta, sedekah, ila akhirih, itu mereka juga bisa merasakannya. Karena dalil yang sahih niku hanya sebatas dalam permasalahan sedekah. Di permasalahan sedekah niku jelas bahwa Kanjeng Nabi niku pernah ditanyai oleh seorang perempuan,
Kanjeng Nabi, niki ibu kula mantun wafat. Apa yang harus kula lakukan? Nek jenengan gak ada bondo nggih, sedekah. Makanya hadis ini disebutkan. Nah saat ini pun berarti ini memperkuat bahwa ulama yang mereka ikuti pun, yang getol mereka ikuti, niku mengatakan bahwa pahala itu sampai. Terus bagaimana bisa ketika kita membaca qiraatul yasin atau khatam Al-Quran yang ada tawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal dari keluarga kita, itu bisa dikatakan bid'ah. Kan nggih? Tasih aneh lagi. Padahal ulama yang mereka ikuti sajane napa? Yang tafi'u al-mayyit bil qiraah nggih. Mereka itu bisa merasakan manfaat-manfaat bacaan tersebut. Salah jenipun ingkang dinukil nggih menika pendapat sinten? Pendapat Ibnu Qayyim, juga ulama yang mereka gembur-gemburkan sebagai panutan mereka. Qala Ibnu Qayyim fi Kitabir Ruh, afdalu ma yuhda lil mayyit as-shadaqah wal istighfar wad du'a lahu wal hajju anhu. Sebaik-baiknya hadiah yang kita hadiahkan kepada mayit menika napa? As-shadaqah. Pertama nggih menika sedekah atas nama mayit. Yang kedua napa? Istighfar. Yang ketiga napa? Mendoakan mayit. Yang terakhir beliau mengatakan haji atas nama mayit. Wa amma qiraatul Qur'an fa wa ihda'uha ilaihi tatawu'an min ghairi ajrin fa hada yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi sawabus shaum wal haji. Adapun membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit secara sukarela tanpa adanya upah gitu, maka itu juga sampai kepada mayit seperti halnya sampainya pahala ibadah puasa dan haji kepada mayit. Karena yang masyhur lagi bahwa yang ada pada hadis sahih lagi niku napa? Niku hanya pada permasalahan puasa dan haji. Kalau kita lihat dari puasa dan haji, maka ada persamaan hukum. Persamaan hukumnya punya titik temu, yakni setiap amal ibadah yang dianggap baik oleh syariat, ketika pahalanya kita hadiahkan kepada mayit, maka itu pasti sampai kepada mayit. Wa qala fi maudhi'in akhar fi kitabi wal aula ayyam wiya indal fi'li annaha lil mayit wa la yustaratu atallafut bidzalika. Dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim naqalahu anhuma al-alama Asy-Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Diyar Al-Misri As-Sabiq. Terus yang lebih utama niku kalau menurut niki teng kitab Ibnu Qayyim sing ini meniati pahala tadi nggih, meniati bacaan qiraah tadi niku ketika melakukan hanya dikhususkan kepada mayit, tapi tidak disyaratkan harus menyebutkan iki tak khususna kanggo mayit fulan bin fulan, itu mboten disyaratkan. Yang penting kita ada niatan. Nah, niatan itu bukan dari talafut. Niat itu mahalnya fil qalbi. Nggih, kita kenal lek niat wudu, niat salat niku nggih teng mlebet ati. Angger kita maos yasin kok diniati kagem mayit, insyaallah niku sampai kepada mayit dan mereka pasti akan mendapatkan efek atau manfaat yang kita timbulkan dari bacaan-bacaan tersebut. Lah ketika melihat koyok ngeten niki, monggo kita sarang-sarang niki nglampahi ibadah napa nglampahi amalan-amalan ingkang sampun dipraktekake, sampun dicontohaken sesepuh-sesepuh kita para kiai ingkang terdahulu dalam masalah tahlil, dalam masalah pembacaan khataman yang dikhususkan kepada ahlu kubur kita. Monggo kita sarang-sarang nglampahi, insyaallah amalan-amalan wau niku nggih sampai kepada mayit dan akan bermanfaat kepada mayit. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, niki cekap sementen mawon mangke menawi wonten wekdal di Lailatul Istimah ingkang mendatang kita lanjutaken pembahasan ingkang dereng diwaos. Nggih, akhirul kalam menawi wonten lepat kula nyuwun ngapunten ingkang kathah, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.